Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar pada kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan saja Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan Senin seperti biasa hadir dokter kita dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan untuk kesempatan sore hari ini kita akan bahas seputar sehat dan bugar mengatur makanan di bulan Ramadan. Dan untuk membahas persoalan ini kita akan berbincang dengan Bapak Ides Hairuman Taufik, SKM Register Dietitian ya, Dietitian ya, atau RD. Dan kumaha damang Kang Ides? Alhamdulillah. Saya panggil Kang Ides saja ya. Iya, terima kasih. Kang Ides, tapi biasa menangani soal-soal yang terkait dengan bagaimana mengatur makanan ya. Betul. Baik Kang Ides, saya tadi sudah sampaikan bahwa materi kita atau tema kita hari ini adalah sehat dan bugar. Nah sebetulnya yang disebut dengan sehat dan bugar itu sama, identik atau bagaimana? Iya, jadi bahasanya kalau tingkatannya itu sehat dulu, baru bugar. Karena kalau sehat adalah terhindar dari masalah, baik itu penyakit secara psikis ataupun fisik. Sedangkan bugar adalah sesuatu kemampuan dia dalam melakukan aktivitas terutama yang aktivitas besar. Kemudian balik lagi ke kondisi awal, artinya recovery-nya cepat atau enggak. Jadi kalau seseorang yang katakanlah dia sehat, tapi bahasanya biasanya itu seorang perokok gitu ya, lari cuma beberapa meter untuk recovery balik lagi ke awalnya itu kan susah. Nah artinya dia tidak bugar. Karena biasanya orang kalau misalnya sudah olahraga, biasanya orang dikatakan, aduh saya bugar lagi. Itu betul? Betul. Jadi karena orang yang biasa olahraga, jadi seluruh organ tubuhnya itu bekerja. Dan ketika bekerja, balik lagi ke posisi awal. Nah posisi awalnya itu cepat atau tidak. Kalau misalnya dia cepat, artinya dia bugar. Ya. Kalau lapar, kemudian kenyang, kemudian setelah kenyang kemudian jadi bugar, itu benar nggak? Kurang tepat. Bugar lebih hubungannya dengan aktivitas yang dia lakukan. Ya. Betul. Baik, ini sekarang tadi kan sehat dan bugar sudah kita tangkap ya, materi kemudian juga persoalan-persoalan yang terkait dengan sehat dan bugar. Nah bagaimana sekarang kaitannya dengan makanan? Dan ini kaitannya juga dengan Ramadan. Karena pola makan kita sangat berbeda di saat Ramadan dan di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Karena kita makan hanya 2 kali, pada saat kita buka puasa dan juga pada saat kita sahur. Betul. Nah bagaimana pola mengatur makanan pada saat kita buka dan juga sahur? Nah sebenarnya yang perlu ditertegas adalah ketika kita melakukan suatu, dalam hal ini berpuasa, ada hal yang memang berbeda dengan tidak berpuasa. Yang pertama adalah tidak mengkonsumsi makanan atau minuman selama 13 sampai 16 jam, tergantung tempatnya dalam hal ini. Yang kedua adalah perubahan aktivitas, terutama istirahat yang berubah. Yang ketiganya adalah perubahan waktu makan. Itu. Jadi yang pertama ini adalah tidak makan selama 13 sampai 16 jam. Sebenarnya asupan kalori baik orang berpuasa ataupun tidak berpuasa seyogyanya seharusnya sama. Nah, jadi ketika orang melakukan ibadah puasa, ini diusahakan pada saat sahur, ini katakanlah mencukupi untuk aktivitas yang tidak mengkonsumsi makanan ini selama 13 sampai 16 jam. Jadi harus cukup, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ketika sahur kita kan ada asupan kalori, dalam hal ini bisa dari karbohidrat, lemak, dan protein. Secara teori asupan karbohidratnya ini akan habis selama 4 jam ke depan. Itu karbohidratnya atau lebih dikenal bahasa medisnya itu glukosa yang berada dalam peredaran darah. Ketika glukosa ini habis, maka asupan glukosanya yang berasal dari otot dan hati dalam bentuk glikogen dipecah menjadi glukosa. Nah, apabila ini habis, maka asupan lemak yang dipecah menjadi energi. Dan ini akan bahasanya akan merecovery atau melindungi tubuh kita selama 9 jam. Nah, selama 9 jam ini itu sebenarnya sudah cukup. Jarang orang ketika berpuasa kandungan protein di dalam tubuhnya dipecah.
Jadi dengan kata lain, ketika seseorang berpuasa jarang sekali berat badannya turun. Malah tambah itu gemuk. karena tambah. Kenapa? Karena dengan karbohidrat Pola dan makannya lemak tetap lagi ya. betul. Dengan karbohidrat dan lemak sebenarnya mereka peri atau melindungi kita 13 sampai 16 jam saat berpuasa itu sudah cukup. Nah, seperti yang tadi katakan, kadang-kadang malah berat badannya naik. Itu ada hal yang sebenarnya kurang tepat pada saat melakukan sahur dan berbuka. Nah, karena bicara masalah kurang tepat nih, yang tepat itu seperti apa? Jadi jika makan buka puasa itu seperti apa, kemudian jika sahur seperti apa. Nah, kan sekarang yang sudah dibiasakan oleh kita itu kalau buka itu biasanya dengan yang manis-manis, kemudian air minum dan lain sebagainya. Apakah konsep itu sudah betul atau bagaimana? Ya, sebenarnya yang manis-manis itu sebenarnya saya juga nggak tahu paradigmanya dari mana. Karena secara hadisnya adalah berbuka dengan kurma. Dan di hadis tersebut lebih jelas kurmanya itu 3 buah. Ini 3 buah. Ya masa mangkok gitu ya. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Jadi 3 buah ini sebenarnya sudah cukup. Kalau bahasa kita ahli gizi itu namanya satu penukar. Nah, kalau bahasa kitanya satu porsi gitu ya, bahasa masyarakatnya. Sebenarnya itu kan pada dasarnya Nabi Muhammad kita kan berada di Jazirah Arab yang notabene buahnya itu adalah kurma. Nah, sebenarnya kita juga ketika saat adzan itu harus berbukanya dengan buah. Kenapa buah? Karena buah ini pertama dia kandungan karbohidrat, vitamin mineralnya lengkap. Buah apa yang harus dikonsumsi? Boleh apa saja, misalnya, asalkan kondisi kita tidak ada masalah. Maksud misalnya tidak ada kalau masalah. Nanas, mangga, itu ya. Kalau mangga masih boleh. Tapi kalau misalnya nanas, nangka, durian itu memang tidak disarankan bagi orang yang punya masalah gastritis atau mah. Kalau dibikin jus bagaimana? Nah, pada saat kita buka puasa kemudian jus aja gitu. Betul. Sebenarnya secara stratanya, tingkatannya memang lebih baik dimakan langsung. Jadi tidak dijuskan gitu. Tidak dijuskan. Tetapi kalau itu alternatif lain masih boleh. Jadi dengan kata lain, ketika berbuka pada saat adzan itu makan buah dulu. Buah tuh maksudnya buah apa saja ya? Buah apa saja. Selain? Buah apa saja. Karena kita masih kondisinya sehat gitu ya. Kalau ya seperti mangga ataupun yang lain ketika masih dia punya gastritis nggak apa-apa. Justru yang harus dihindarkan apabila punya masalah mah atau gastritis itu biasanya hindari buah yang mengandung gas. Buah yang rasanya contoh yang mengandung gas itu yang seperti saya tadi katakan, seperti nangka, durian, nanas itu. Lalu yang keduanya itu yang mengandung gas, lalu yang rasanya ekstrim, yang kecut, yang asem, itu biasanya merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Yang ketiganya biasanya yang mengandung getah, pisang. Itu beberapa orang kembali lagi kalau kondisinya punya gastritis, ini lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi ada juga yang menyarankan bahwa pisang tuh paling bagus kalau untuk dikonsumsi pada saat kita buka puasa. Betul. Apabila tidak punya permasalahan seperti itu. Kalau dibikin kolak? Nah, saya tidak balik lagi ke kolak. Balik lagi ke kolak. Itu yang sebenarnya karena ini sudah tradisi bangsa kita, sudah tradisi masyarakat kita. Jadi saya sampaikan lagi bahwa dengan kolak itu bagaimana gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya secara ahli gizi atau secara ilmu gizinya kolak ini tidak disarankan. Apalagi saat berbuka. Kenapa? Ketika berbuka kan kembali lagi satu porsi itu yang ukurannya cukup kecil, buah-buahan. Ketika masuk ke lambung itu mempersiapkan untuk makan besar. Tetapi kalau masuk kolak, itu di kolak itu kadang-kadang ada karbohidratnya dari tepung. Ya, kandungannya itu dari lemaknya, itu dari santan. Kadang-kadang ada juga proteinnya karena ditambah telur. Betul. Itu ketika dikonsumsi seperti tubuh ini mengalami suatu keterkejutan. Shock jadinya. Dan notabene pertama kandungan kalorinya tinggi, lalu indeks glikemiknya karena dia ada gula, indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau bahasanya itu adalah respon terhadap makanan yang dikonsumsi meningkatkan gula darah. Jadi respon gula darah meningkat ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi ada beberapa ahli gizi menyarankan bahwa ketika berbuka itu
tidak dengan air gula. Mhm. Kenapa? Karena gula pasir, gula merah itu nilai indeks glikemiknya tinggi. Di mana Itu akibat kalau kita konsumsi itu apa? konsumsi itu gula darahnya akan naik secara cepat. Hmm. Kalau itu selama 1 bulan kondisinya seperti itu, yang notabene ya tubuh kita ini bagaikan dihantam terus-terusan selama 1 bulan Ya, tersebut. ini jadi ini juga sebagai pembelajaran, jadi mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa tradisi makan kolak itu ya kalau bisa dikurangi. dikurangi. Gitu ya. Dan Jadi, diawali dengan buah tadi ya. buah tadi. Jadi yang pertama harus kan kita buka puasa nih. Betul. Jadi kita minum dulu atau buah dulu? Minum dulu air. Airnya yang hangat apa yang dingin? Silahkan boleh air hangat atau air dingin. Mungkin disarankan sih air hangat, karena beberapa orang kalau minum air dingin asam lambung keluar lebih banyak lagi itu. Jadi air hangat. Setelah hangat, itu kemudian? buah cukup 1 porsi. Setelah itu Nah, melaksanakan 1 sholat. porsi itu kalau buah nih, kalau mangga. Ini kan kita pasti kupas nih. Iya. Nah, kalau dikupas itu mungkin 3 kupasan, 4 kupasan atau berapa kupasan? Kalau mangga itu sekitar 80 sampai 90 gram. Kalau ukuran rumah tangganya itu 3/4 buah. Jadi 3/4 buah ya. Iya. Jadi hampir habis juga ya. Betul. 3/4 ya. Betul. Iya. Jadi iya. memang itu sekiranya cukup untuk 1 porsi tersebut. Tapi mangganya bukan mangga yang gede. Gede. Kalau yang sedang mana lagi kan pasaran. gede tuh. Betul, iya. Jadi mangga yang kadang-kadang kecil ya? kan, betul, kadang-kadang untuk mengeliminasi atau mengeliminir, wah ini buahnya gede, oh Kan ini ada buahnya mangga-mangga yang kecil tuh kayak pakai mangga gram apa saja. ya? Ungu itu bukan ungu, orange tuh. Gedong biasanya. Gedongnya biasanya. Betul. Segede gitu ya, cukup Iya, ya. Cukup segitu. Nah, setelah kita mengkonsumsi Buah, kemudian apa? Sholat. Setelah sholat itu kan tubuh mulai siap menerima makanan yang nantinya cukup besar. Jadi memang yang sudah diajarkan Rasulullah tuh bagus sekali ya, Betul, bahwa pada dasarnya. habis makan, habis buka dulu, Buka dulu dengan buah, kemudian setelah kita itu sholat, dulu, baru makan lengkap. Betul, Dan betul. disarankan makan lengkapnya itu tidak terlalu banyak. Nah, Ya, bahasanya ini kan cukup. bahasan kita adalah mengatur makanan di bulan Ramadan. Betul. Nah, makanan yang harus kita siapkan agar kita kalorinya juga cukup pada saat buka puasa tuh apa saja coba? Ya, sebenarnya sih Komposisinya paradigma yang lama itu katakanlah kalau dulu itu kan paradigmanya 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kalau sekarang namanya gizi seimbang paradigmanya. Jadi cukup ada karbohidratnya, bisa nasi, bisa roti ataupun yang lainnya. Nah, tetapi mungkin kalau kita lebih baik nasi karena kandungan seratnya cukup tinggi. Satu, kandungan seratnya cukup tinggi. Betul. Terus kemudian kalau orang kita itu kalau nggak belum Makan nasi belum makan. belum makan itu. Iya. Terus Setelah nasi ada lauk pauknya dan ini pada saat berbuka Ya. ini disarankan tidak terlalu banyak makanan yang bahasanya mengandung lemak tinggi. Lauk pauk tuh berarti ya di situ boleh apa saja? Boleh telur, Boleh telur, boleh ikan, ya, daging dalam hal ini ya itu nah, boleh. lemaknya yang harus justru dikurangi. Nah, bentuk lemak ini yang kalau bahasa kita mah gaji itu atau Betul. bagian Betul. sebutannya itu atau Sebenarnya bagaimana? lemak itu bisa dari goreng-gorengan. Tapi memang kadang-kadang bahasa kita tuh kurang seret kalau belum makanan yang digoreng-goreng. Yaitu mungkin cukup satu porsi saja saat Misalnya berbuka. kan di situ ada tempe tahu. Iya. Itu tempe tahu kan pasti digoreng. Betul. Aha. Nah, itu disarankan ketika berbuka tidak terlalu banyak yang makanan yang digoreng. Itu. Kenapa? Karena masa metabolisme lemak ini 9 jam. Betul. Jadi kalau bahasanya makan makanan yang digoreng. Padahal saya sudah jam taraweh 6, misalnya ya. Tetap aja betul. belum terkuras juga ya. Betul. Harus Seperti lambat itu. 9 jam tetap 9 ya? jam. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi terlalu banyak mengkonsumsi yang mengandung lemak, ini ketika makan jam 6, sedangkan masa metabolisme lemak 9 jam. Jadi kalau kita bahasanya istirahat tidurnya jam 10, berarti cuma 4 jam lemak itu diolah. 5 jamnya lagi adalah mengendap di dalam tubuh. Akhirnya tertimbun. Betul. Dan jadi gendut. Ya, dan biasanya LDL-nya tinggi, lalu kolesterolnya tinggi, seperti itu. Iya. Jadi kalau kita orang sehat, itu porsi yang saat berbuka itu sekitar 40% saja. 60%-nya saat sahur. Nah tadi kan 40% komposisinya tadi kan lemaknya sudah ada, Betul. proteinnya sudah ada. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan? Ya, Supaya sehat.
Sebenarnya dari ketiga ini secara asupan kalorinya sudah cukup. Tinggal vitamin, mineral dengan air. Sebenarnya kalau kita makan buah-buahan, sayuran, itu sudah cukup. Vitamin dan mineralnya sudah tercukupi. Jadi sebenarnya pada saat berbuka, itu tidak perlu bahasanya mengkonsumsi tambahan suplemen. Ya, baru saja saya mau nanya ini, Ya, bagaimana gitu. dengan suplemen yang lain kan biasanya orang karena ingin apa tadi gizinya seimbang, Betul. karena sebutan yang sekarang ini lagi trennya seperti itu gizi seimbang. Jadi setelah makan segala macam, tambahin lagi suplemen, tambahin lagi minuman berenergi dan lain sebagainya. Iya. Itu kalau bicara masalah yang seperti itu sebetulnya bagaimana nih? Ya sebenarnya makanan kita di Indonesia ini sudah beragam. Artinya Allah memberikan segala sesuatunya lengkap dari yang alami saja. Itu. Jadi tidak Yang terbaik perlu, itu yang alami ya. yang alami, tidak perlu tambahan suplemen. Kalau diperlukan suplemen itu untuk apa? Misalnya kalau saya kan aktivitasnya cukup tinggi nih, misalnya besok pagi itu kan harus kemana-mana nih dan lain sebagainya. Itu perlu nggak yang suplemen seperti itu? Sebenarnya begini, ketika kita melakukan aktivitas, justru yang dibutuhkan adalah kalori atau zat gizi. Sedangkan kalori yang disuplai dari zat gizi cuma berasal dari 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan pada suplemen itu hanya ada vitamin dengan mineral, artinya tidak mensuplai kalori. Nah, justru sebenarnya apabila dibutuhkan suplemen, itu pertama harus ada indikasinya dulu. Indikasi misalnya HB-nya kurang, hemoglobinnya kurang, atau kandungan Fe-nya kurang. Jadi ketika suplemen tersebut masuk ke dalam tubuh, itu memang suplemen tersebut dibutuhkan, artinya diserap oleh tubuh. Tetapi kalau misalnya dia tidak punya indikasi, yang kebanyakan itu di masyarakat adalah Fe, kalsium. Nah, ketika seseorang tubuhnya tidak membutuhkan kalsium, tidak membutuhkan Fe, lalu dia makan suplemen, artinya tidak diserap, dibuang ke ginjal, artinya memperberat fungsi ginjal. Ini kaitannya dengan bugar, Kang Ides. Ya. Karena orang kan biasanya kalau minum suplemen, kemudian minum atau makanan-makanan yang apa istilahnya sudah menjadi pil atau dan lain sebagainya, itu katanya cukup bagus gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Itu kembali lagi, kalau yang namanya diet itu bukan artinya menambah, bukan artinya mengurangi, bukan artinya menghilangkan. Yang namanya kita menjalankan diet atau makan sehat adalah memberikan makanan sesuai dengan yang tubuh perlukan. Butuhkan ya. Jadi kalau misalnya tidak punya indikasi apa-apa, lalu dia makan suplemen ataupun yang lainnya, justru itu dibuang percuma, bahkan Karena suka memperberat. begini, kalau saya lihat di iklan-iklan ya, biasa iklan suplemen dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah minum itu atau makan suplemen itu, biasanya katanya bugar. Itu kaitannya betul atau enggak? Ya, sebenarnya kalau dia punya, kembali lagi punya indikasi medis minum itu, maka suplemen tersebut memang dibutuhkan. Tapi kalau kitanya sehat, Tak perlu lah. tak perlu. Dari makanan alami saja sudah cukup. Baik. Gitu. Nah tadi kan pada saat buka puasa, nah sekarang untuk sahur tadi kan hanya 40%. Betul. Nah sekarang yang untuk 60% itu komposisinya bagaimana? Nah, sebenarnya sama dari komposisinya, cuma mungkin kembali lagi saya ulas dulu yang buka adalah terutama air. Itu cukup. Jadi kebutuhan cairan pada saat saat tidak berpuasa ataupun berpuasa tetap 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, biasanya 2 gelas saat sahur, 4 gelas berbuka, dan 2 gelas menjelang tidur. Gitu. Nah, tetap komposisi air. Nah, jadi 2-4-2 gitu ya? 2-4-2. Nah, seperti tadi Kang seperti dikatakan, bagaimana kalau sahur? Nah, sahur ini kembali lagi bahwa 60%. Karena selama 13 sampai 16 jam, dia tidak makan dan minum. Nah, maka kebutuhan kalorinya itu dari sahur. Nah, sahur ini kembali lagi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, justru di sini karbohidratnya agak ditambah, lemaknya agak ditambah, proteinnya agak ditambah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hindari bahan makanan yang nilai indeks glikemiknya tinggi. Apa tuh biasanya? Biasanya dalam seperti apa? roti, mie, tepung-tepungan, karena dia itu akan harus dihindari pada saat sahur. ya.
Karena bahasanya diproduksinya atau diolahnya itu cepat, akan kehabisan nanti di sore hari. Betul, Jadi betul, akan betul. lebih baik pilih yang indeks glikemiknya sedang iya. atau indeks glikemiknya rendah. Dengan kata lain, dia time release-nya itu lebih panjang sehingga dia bisa kuat pada sore hari. Ya kalau unta mah kan disimpan di punduk ya. Betul. Makanan Kalau tuh- kita kalau kan gitu- di otot sama di di otot, hati di dalam hati, ya. bentuk glikogen, Betul, seperti betul, itu. Nah, biasanya kalau orang yang badannya besar, Besar, ototnya besar, Betul. nah itu biasanya lebih tahan lapar lebih lama. Hmm. Karena punya simpanan glikogen di otot di hatinya lebih banyak. Oh, jadi besok-besok harus olahraga terus. Betul, seperti itu. Biar Iya, berotot. betul. Iya. Oke, terus apa lagi? Selain itu apa lagi, Kang? Pada saat sahur, hindari pertama makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Betul. Lalu yang keduanya, hindari bahan makanan yang mengandung tadi kandungan garamnya cukup tinggi, kandungan apa sih biasanya asam gitu yang ini. Karena ini akan meningkatkan asam lambung lebih banyak itu sebenarnya. Baik, Kang Ides, ini saya masih mau bertanya seputar makanan pada saat sahur. Betul. Dan juga saya ingatkan kepada pemirsa yang tentu saja ingin berbincang seputar sehat dan bugar mengatur makanan di bulan Ramadan. Silakan nanti Anda dapat menghubungi kami di 5406677 atau 5408877 atau bisa juga mengirimkan pesan singkatnya di 0813 2040 3756. Sekali lagi di 0813 20 40 3756. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita dan kita masih membahas seputar sehat dan bugar mengatur makanan di bulan Ramadan. Dan tadi agak tertunda sedikit ya. Kita rewind lagi. Diulang lagi untuk yang terutama yang makan sahur. Makan sahur itu gimana? Jadi kembali lagi bahwa makan sahur ini 60% gitu ya bagi orang sehat. Bagi penderita diabetes ini agak ada hitungannya berbeda. Jadi gitu ya. tadi juga ada hitungan lagi ya untuk yang sehat, untuk yang punya penyakit diabetes dan untuk yang hamil ya kalau tidak salah ya. Iya. Nah ini agak berbeda. Nah jadi untuk yang sehat 60%. Nah lalu hindari beberapa bahan makanan. Yang pertama tadi yang nilai indeks glikemiknya tinggi. Lalu yang mengandung kandungan garam yang tinggi. Seperti ikan asin. Itu karena dia menyerap air sehingga orang cepat mudah haus. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja. Kalau yang tadi glikemik itu apa saja? Indeks glikemik itu yang tinggi itu biasanya yang berasal dari tepung-tepungan. Jadi Seperti diingatkan mie, lagi yang tepungan. roti. Lalu biasanya kalau yang nilai indeks glikemiknya rendah itu yang disarankan. Biasanya seperti beras merah atau beras coklat. Itu. Mana mau jadi, orang makan gitu, Pak? Ya, memang kebanyakan paradigma di kita kan permasalahannya kenapa? Nasi itu pingin putih sekali. Bahasa Sundanya kan yang diheler gitu. Justru itu kandungan kulit arinya itu sudah habis, hilang. Sehingga cepat diserap di dalam tubuh. Dan itu masuknya nasi putih itu indeks glikemiknya sedang. Itu. Nah, memang kalau tidak bisa menghindari dari nilai indeks glikemik yang sedang atau yang tinggi, lebih baik kita mengkonsumsi makanan itu beraneka ragam. Jadi dengan beraneka ragam, itu nilai indeks glikemiknya yang tinggi bisa diturunkan, dicampur dengan yang indeks glikemiknya rendah atau sedang. Seperti itu. Kang Ides, dari tadi Kang Ides belum banyak bicara tentang sayuran ya. Betul. Nah sayuran yang harus dikonsumsi sebetulnya apa? Tadi kan lebih banyak kita bicara masalah karbohidrat, kemudian juga tadi yang mengandung glikemik dan juga mengandung asin. Asin, betul. Nah sudah ada yang masuk nih, yang mengandung asin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dharma Pak Hidayat. Oh Pak Hidayat. Hidayat. Di mana Pak Hidayat? Cimarem. Oh di Cimareme. Cimareme, Padalarang, Bandung Barat ya? Betul, betul. Mangga Kang, silakan pertanyaan. Silakan. Kenapa kalau kita malas pagi-pagi, makan sih udah 60 sama 40%. Kalau malas-malasan, suka tambah lemes gitu badan. Tapi kalau kita aktif sekarang, misalnya di bulan puasa, kita seolah-olah jadi tahan. Apa sebabnya? Apakah kita terus berolahraga, porsi olahraganya
apakah setengah jam seperti yang WHO sarankan atau Baik. bagaimana? Terima kasih. Ya, Pak Hidayat, Ya. terima kasih di Cimareme. Nah, ini kaitannya bukan dengan makanan, Betul. tapi kaitannya dengan aktivitas. Aktivitas. Nah, bagaimana orang kalau misalnya justru kalau diem saja itu tambah lemes, tapi justru kalau dengan olahraga dia justru tambah bugar gitu. Betul. Mhm. Itu yang nanti kita akan bahas permasalahannya Pak, habit atau kebiasaan kita ini biasanya setelah sahur itu kan kebanyakan Tidur. tidur. Justru dengan tidur tersebut, pertama tubuh mengalami kebingungan. Hmm. Ada makanan, seharusnya kan bekerja, diserap tuh makanan itu secara optimal, ini malah tidur. Setelah subuh, Setelah malah subuh langsung nonton tidur. dulu sebentar Jadi TV, dengan kata lain apa? Tidur. Penyerapan makanan itu tidak optimal. Itu yang pertama. Lalu yang dari bagainya gini, kalau misalnya tubuh kita bekerja mulai dari peristaltik di leher dengan di usus jonjot-jonjotnya itu jadi bekerja. Jadi ketika ada makanan dia bekerja. Tapi kalau dia tidur, bahasanya jonjot-jonjotnya itu tidak bekerja, diem. Jadi air itu lewat saja begitu saja. Nah ini bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah bisa dirasakan kalau kita sudah sahur melakukan aktivitas, biasanya buang airnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 siang. Tapi kalau kita setelah sahur tidur, biasanya bangun tidur langsung buang air. Kenapa? Karena airnya itu tidak diserap secara optimal. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, kalau kita bahasanya makan satu porsi lah atau satu makanan, kalau langsung kita melakukan aktivitas, maka makanan yang satu ini langsung dirubah menjadi energi. Artinya optimal. Tapi kalau makanan ini satu, lalu kita tidur, artinya disimpan dulu. Ya. Terus aja ditimbun ya. Disimpan dulu, baru digunakan. Makanya orang yang bangun setelah sahur biasanya lelah. Karena energinya itu tidak ada, harus mengambil dari cadangan tersebut. Jadi dengan kata lain, kalau saya memberikan perumpamaan, kalau satu kita langsung aktivitas, langsung makanan tersebut satu dirubah menjadi oleh aktivitas tersebut. Tapi kalau satu dia tidur, seperempatnya ini buat ongkos nyimpennya dulu. Jadi yang digunakan cuma 3/4. Baik. Gitu. Jadi disarankan sebenarnya untuk kita sebenarnya umat Islam atau seluruh yang berpuasa tidak tidur terlebih dahulu, tapi langsung melakukan aktivitas. Nah, berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan olahraga pada saat berbuka? Pada saat puasa, Pada saat menjelang. Nah, saat puasa itu diusahakan kalau pengen melakukan suatu olahraga itu sebenarnya sekitar jam 4 atau jam 5. Jam 4.05 jadi Sore. jelang sore ya. Sore. Bukan setelah Jangan. subuh-subuh ya. Nanti habis energinya. Habis lalu bahasanya aduh leles, batal gitu ya. Pengen minum. Betul. Jadi jam 4, jam 5. Kenapa? Karena pada saat jam 4, jam 5 itu kan udah 9 jam. Iya. Nah, di situ kandungan lemak itu akan dipecah di dalam tubuh untuk aktivitas tersebut. Baik. Baik, Kang Ides, ini ada beberapa pertanyaan silakan. nih di 0813-204-03756. Ini pertanyaannya dari ibu kita di 08529403 sekian. Assalamualaikum, maaf Pak, ini dengan dari Siti Cicalengka mau tanya, bagaimana caranya mengatasi anak usia 3 tahun nggak mau makan sayur waktu buka dan waktu buka, kegemarannya gorengan, terus lauk pauk. Dan kasihan bibirnya pada kering. Gimana caranya ya Pak? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Siti. pada usia 3 tahun, alhamdulillah Sudah mulai sebenarnya sudah mulai dibiasakan. Pertama memang tidak dipaksakan, semampu anaknya terlebih dahulu. Lalu yang keduanya dalam dalam saat sahur ataupun berbuka, ini kalau di dalam ilmu gizinya itu ada yang namanya daftar penukar bahan makanan. Jadi kalau si anak itu tidak mau makan nasi, bisa diganti dengan yang lain. Bisa roti ataupun yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau masalah pecah-pecah di bibir, kering bibir, itu biasanya kurang asupan cairan. Nah, kurang asupan cairan, apakah pertama itu harus dilihat dulu. Betul nggak? 8-10 gelas per hari. Kalau itu sudah betul, artinya
sayuran dan buah-buahan dalam hal ini kandungan seratnya yang kurang. Kenapa? Bahasanya tempat nempelnya air itu adalah serat. Samalah kalau kita bayangkan suatu lembah atau gunung, tidak banyak pohonnya, airnya kan langsung ngalir. Tetapi kalau misalnya ada pohon-pohonnya, dalam hal ini dalam tubuh kita ada seratnya, itu tidak langsung ngalir. Jadi bisa diserap lebih lama, lebih optimal. Jadi disarankan kepada Ibu di Cicalengka tadi, selain asupan airnya diperhatikan, asupan Yang tadi ya 242. 242 tersebut. Gitu. Baik, lanjut lagi kita di 08623 sekian. Assalamualaikum Pak, mau tanya bagaimana cara makan ketika sudah buka puasa, kadang-kadang sedikit sudah suka ngantuk, kemudian kadang-kadang sedikit juga lagi kenyang. Itu bagaimana nih cara ngatur makannya? Nah, saat berbuka kembali lagi bahwa saat berbuka ini kan buah-buahan terlebih dahulu, setelah air dulu, buah-buahan, setelah itu sholat. Jadi ketika pada saat jeda sholat ini, tubuh ini bahasanya telah mempersiapkan untuk makanan yang pokok. Nah, setelah sholat baru mengkonsumsi makanan yang bahasanya yang pokok tersebut. Itu diusahakan kalau misalnya terlalu kenyang, itu balik lagi pada hadis Nabi, makanlah apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Bahasanya jangan terlalu balas dendam pada saat berbuka. Karena kalau terlalu balas dendam, nanti munculnya efek balon udara. Efek balon. Jadi efek balon itu, kalau balon sebelum ditiup, misalnya diameternya 4 cm, tetapi ketika ditiup terlalu kencang sebelum meletus, lalu dikeluarkan lagi udaranya, itu diameternya pasti lebih 4 cm. Artinya apa? Tuntutannya ke depannya akan makan lebih banyak lagi. Jadi isi saja secara optimal. Jangan sampai kenyang, berhenti sebelum kenyang. Baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya di 081392 sekian. Kalau jagung manis indeks glukemiknya Indeks dibanding glikemik. dengan nasi putih itu bagaimana? Dan roti katanya. Iya. Dari Pristi. Jadi kalau Ibu, pertanyaannya Ibu atau Bapak? Pristi, mungkin, Pristi berarti ibu ya. Ibu ya. Nah, jadi kalau pertama mungkin yang indeks glikemiknya tinggi adalah roti. Yang keduanya jagung. Jagung ini hampir sama seperti nasi putih. Nah, baru yang kalau yang ketiganya ini yang indeks glikemiknya dari makanan pokok yang cukup rendah adalah beras merah ataupun beras coklat. Yang paling Seperti bagus itu ya tadi. Iya. Beras merah lagi Karena diingatkan ya. akan time release-nya lebih panjang. Oh iya, Ada baik. telepon dulu. Ini Iya. yang paling penting time release-nya. Iya. Cuman suka kadang-kadang, aduh, gak enak Betul. juga nih. Oke, tapi kita harus diingatkan terus ya. Baik, kita akan terima dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo. Halo. Ya, dengan Assalamualaikum. Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Yayat. Pak Yayat di mana Pak Yayat? Ini tanya soal sahur. Ya. Yang pertama sayur biasa-biasa saja, tapi yang paling akhir minum susu dengan telur. Ya. Tapi merahnya saja. Itu. Terus? Bagaimana itu telurnya itu? Yang jadi masalah apa tuh Pak? Masalahnya apa? Enggak ada apa-apa itu. Oh, iya. Apakah Sayur, susu, telurnya telur gitu ya? Merahnya dapat dengan putihnya gitu. Tapi Ya. soalnya telur mentah gitu. Baik. Kedua, Telur mentah ya Pak ya? Iya. Buka pagi buka puasa kan pakai jusnya jus tomat dengan Oh. papaya gitu. Baik. Bagaimana itu? Terima kasih. Apa Iya. bisa atau tidak? Ya. Tidak ada masalah. Ya. Ya. Jadi Sekian, Pak, terima kasih. Oh, Ya. ada yang ditanyakan Kang Idis? enggak, cukup. Jadi Pak Yayat ya, sebenarnya begini. Kalau saat sahur itu yang Pak Yayat lakukan itu sudah cukup bagus. Nah, asalkan tidak punya indikasi kolesterolnya tinggi. Iya. Kenapa? Diingatkan Karena terus. kolesterolnya tinggi itu Ada susu telur. Mhm. Dari telur itu kuning telurnya cukup kolesterolnya tinggi. Jadi memang kalau tidak punya indikasi ke sana ya. ke sana sudah cukup bagus. Jadi kandungan protein dengan lemaknya cukup karena dia dikonsumsinya pada saat sahur. Betul. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau punya kolesterolnya tinggi, saya tidak menyarankan hal itu karena kuning telur kolesterolnya tinggi. Kuning telurnya juga itu kan dimakannya mentah, itu bagaimana? Mentah. Nah, kalau mentah sebenarnya
tidak apa-apa kalau kuning telur. Yang jadi permasalahan ada putih telurnya. Ini kalau putih telur dikonsumsi terlalu sering, itu biasanya akan ada gangguan ke mata. Itu sebenarnya Yang mentah ya? Yang mentah itu. Jadi kalau misalnya tidak punya indikasi ke mata kolesterol, silahkan nggak apa-apa. Itu. Tapi yang paling betul, yang mungkin yang paling betul ya sebenarnya lebih baik diolah. saja ya? Itu untuk menghilangkan untuk putih telur yang gangguan ke matanya. Tapi tetap mau itu diolah, kalau sudah kolesterolnya tinggi lebih baik kuning telurnya dihindari ya. gitu. Nah, lalu pada saat berbuka ya memang jus mix lagi. Sebenarnya antara tomat tomat dengan pepaya. Kalau pepaya itu masuknya buah-buahan. Kalau secara ilmu gizinya, sedangkan tomat itu masuknya sayuran. Boleh di mix. Tapi memang kembali lagi stratanya. Kalau memang lebih baik dimakan langsung. Karena apa? Pertama, gigi geligi kita dilatih, peristaltik di leher, dan jonjot-jonjotnya bergerak secara optimal. Tapi kalau di jus kan itu mungkin divariasikan saja. Mungkin sekarang dimakan lewat mulut secara biasa, mungkin besoknya di jus, divariasikan boleh. Tapi kalau misalnya lebih bagus di mana? Kalau dengan cara es buah gitu kan sekarang lagi boomingnya es buah gitu buah, kalau makan. Betul. Tapi mungkin sop buah. Tapi disarankan gulanya itu yang jangan terlalu banyak. Kembali lagi seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi ke SMS kita, dan saya juga akan ingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa di 5406677 atau 5408877. Kita akan bacakan di 0823181 sekian. Selamat sore. Saya mau nanya, apa saja makanan yang dihindari supaya asam lambung tidak naik? Dengan Ibu Alminah, Ujung Berung, umur 41 tahun. Terima kasih. Jadi secara garis besarnya, makanan yang harus dihindari itu untuk lebih mengingat lah. 3, tidak mengandung gas, tidak mengandung rasa yang ekstrim seperti terlalu pedas. Diingatkan lagi yang mengandung gas itu apa saja? Nah, contohnya. Kalau buah-buahan itu biasanya seperti nangka, durian, nanas. Kalau dari sumber karbohidratnya ubi-ubian, kalau dari segi sayurannya engkol, itu kembang kol. Nah, itu lebih baik dihindari pada saat orang yang punya masalah dengan lambung. Nah, lalu yang gas, yang keduanya mengandung ekstrim. Pedas, lalu terlalu asam. Ini merangsang asam lambung keluar lebih banyak, dan itu akan mengiritasi lambung. Nah, yang ketiganya mengandung getah. Itu seperti yang terdapat dalam pada pisang. Seperti itu. Ini getahnya itu akan bahasanya sama merangsang asam lambung keluar lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa dengan pertanyaan berikutnya di 0896709 sekian. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau menanyakan, saya sakit lambung sudah 3 tahun, sampai sekarang saya selama setahun mengkonsumsi perasan air kunyit. Tidak apa-apa kan? Tapi saya selama minum air kunyit enak ke lambung dan tidak ada efek samping kayak obat kimia. Kalau minum obat suka panas. Bagaimana Pak kalau saya melanjutkan minum kunyit sampai sembuh, tidak apa-apa kan? Iya. Jadi sebenarnya kunyit ini bahasanya obat herbal atau obat alternatif. Dia fungsinya itu biasanya melapisi dinding lambung. Jadi ketika makanan masuk, dia tidak langsung bersentuhan dengan lambung tersebut makanannya. Yang notabene kalau tidak ada yang melapisi, itu biasanya perih. Dan biasanya ini sebenarnya kayak antacid gitu ya, obat mah. Itu kan biasanya masyarakat kita agak kurang paham. Dimakannya adalah sesudah makan. Justru kalau antacid tersebut sebelum makan. Jadi antacid tersebut melapisi dinding lambung. Ketika makanan itu ada, dia tidak langsung bersentuhan dengan lambung. Karena ada istilah kan, ada yang sesudah, kemudian sebelum. Sebelum, gitu. Betul. Dan jenis ya kalau mereknya itu kan kita mereknya jangan disebutin gitu, ya. Obat itu. Jadi sebelum makan. Lambung ya. Betul. Sebaiknya sebelum. Kunyit itu seperti itu. Sebelum makan dikonsumsi dulu. Jadi melapisi dinding lambung tersebut. Jadi boleh kunyit dulu, setelah kunyit baru makan gitu ya. Dan biasanya yang jadi permasalahan
penyebab dari lambung itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah faktor psikologis. Ini tidak bisa bahasanya dengan obat ataupun dengan apa. Jadi selesaikan dulu masalah tersebut. Karena biasanya pada beberapa orang kalau tingkat stres tinggi, asam lambung keluar lebih banyak. Nah, yang keduanya ini yang kata bahasanya pola makannya yang tidak teratur. Biasanya kan kalau kita kecil atau remaja, makan itu kan 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, ketika kita menghilangkan makan salah satu, nah di dalam tubuh kita ini ada yang namanya biology time atau otomatisasi tubuh. Jadi lambung itu akan keluar sesuai dengan jam biasa kita makan. Kalau kita menghilangkan makan misalnya yang siang, asam lambungnya ada, tapi makanan tidak ada. Nah, asam lambung ini yang akan mengiritasi lambung, seperti itu. Baik. Jadi tetap harus makan teratur. Ya, itu untuk orang yang sehat ya. Betul. Baik, bagaimana dengan ini ada pertanyaan dari Ibu Is di 0856 sekian di Pagarsi. Bagaimana mengatur makan orang yang punya diabetes? Tadi sebetulnya sudah disampaikan ya. Mangga, silakan. Nah, sebenarnya untuk makanan yang diabetes ini sama seperti ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi ketika seorang diabetesi dalam hal ini, karena diabetes itu pandangan saya dan beberapa ahli endokrin bukan suatu penyakit, suatu kelainan metabolisme tubuh. Jadi ketika seorang diabetes ditentukan kalorinya 1.500 kalori, maka baik dia berpuasa ataupun tidak berpuasa tetap 1.500 kalori. Nah, ketika dia berpuasa, makannya itu kan kembali lagi mungkin saya ingatkan pada diabetesi 3J. Jadwal, jumlah, jenis. Nah, 3J ini pada bulan Ramadan atau pada saat berpuasa tetap jadwalnya makan 3 kali, jumlahnya harus sama, jenisnya juga tidak usah dibedakan dengan anggota keluarga yang lain. Jadi jadwal ini yang kadang-kadang, loh kok makannya harus 3 kali? Atau mungkin bahasa Sundana pas tos sahur, tos buka taraweh, makan tuang lagi. deui kalmarkaan. Memang sebenarnya seperti itu. Tetap makan 3 kali. Jadi untuk yang diabetesi, makan 3 kali ini yang Pada saat buka puasa? Pada saat berbuka puasa, makan buah yang jam 4 sore. Lalu sholat, dan pada saat maghrib, setelah sholat maghrib, makan porsi yang makan siang. Pada saat setelah taraweh, makan porsi yang makan malam. Dan porsi makan malam ini tidak harus bentuknya nasi. Ya. Bisa bentuknya mie, bihun, tepung-tepungan, atau bahasa kulinernya itu one dish meal. Dan pada saat sahur, porsi makan pagi dengan buah yang jam 10. Seperti itu. Berikutnya lagi di 0857 sekian. Assalamualaikum Pak, apakah betul mengkonsumsi beras merah dapat mengurangi berat badan? Dari Dede di Cicalengka. Silakan. Nah, sebenarnya kalau secara garis besarnya tidak akan mengurangi berat badan. Yang jadi permasalahannya adalah beras merah atau beras coklat. Pertama, nilai indeks glikemiknya rendah, sehingga di lambung dia tahan lebih lama. Lalu di pencernaan, di usus, penyerapannya itu lama, sehingga naik gula darahnya itu landai, tidak terlalu cepat seperti gula ataupun beras putih. Nah, yang keduanya, kandungan seratnya tinggi. Kalau kita terlalu banyak bahasanya mengkonsumsi serat yang cukup di lambung, karena beras merah, jadi kan dicernanya itu lama. Jadi untuk ngemil sana ngemil sini bisa dihindari. Itu. Jadi bahasanya tidak akan menambah berat badan. Lalu di ususnya, diserapnya lama. Jadi laparnya itu lebih tahan laparnya lebih lama. Jadi dengan kata lain, kalau makan beras merah tidak akan menurunkan berat badan, tapi berusaha tidak akan menambah berat badan, atau dengan kata lain tidak akan ngemil. Itu. Ya. Baik, kita akan terima lagi penelpon berikutnya, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 5406677 atau 5408877, atau bisa kirim SMS di 0813 20 40 3756. Kita akan terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Wah, ini kebanyakan laki-laki ya. Mangga, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Julfar di Cimahi, Pak. Pak Julfar di Cimahi, silakan. Pertanyaannya langsung saja, Pak. Mangga.
Iya, Pak, saya mau menanyakan tentang ubi ungu, Pak. Ubi ungu. Ya, ubi ungu itu indeks glikemiknya rendah apa tinggi gitu. Iya. Bapak punya Saya mah nggak, Pak? Pernah dapat saran dari seorang terapis penderita diabetes itu bagus makan ubi ungu itu. Iya. Bapak punya mah nggak, Pak? Nggak punya saya. Enggak. Ya. Kalau mah punya, kalau Punya. mah itu kan lambung, Pak. Mah pasti punya, semua orang punya. Terima kasih. Ya, Yuk, terima kasih Pak atas Jo. pertanyaannya. Jadi begini, Pak, kalau Bapak punya mah, saya tidak menyarankan makan umbi karena ubi tersebut banyak mengandung gas. Jadi bahasanya akan mual di lambung. Nah, hubungannya dengan diabetes sebenarnya ubi tersebut sama seperti kita makan nasi. Jadi kalau dalam takaran namanya daftar penukar bahan makanan, makan nasi 100 gram, kalau dengan ubi 130. Jadi boleh seorang diabetesi mengganti nasi dengan ubi gitu. Dengan ubi, termasuk ubi ungunya juga. Cuma yang harus dihindari bahasanya orang Sunda terutama orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Jadi seringnya double gitu. Nasi iya, ubi iya. Hal ini mengakibatkan gula darahnya tidak terkontrol. Mungkin akan lebih baik Bapak kalau misalnya mengganti nasi dengan ubi boleh, tapi saya tidak menyarankan kalau Bapak punya mah atau gastritis karena ubi tersebut salah satu bahan makanan yang mengandung gas. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan di SMS kami di 08522 sekian. Assalamualaikum, jika saat sahur minum teh manis tidak apa-apa, boleh nggak makan lagi kolak? Jadi teh manis, kolak gitu jadi komplit. Jadi pada saat sahur saya kira tidak menjadi masalah kalau makan kolak, gitu kan? Karena memang kolak kandungan kalorinya tinggi. Tapi kalau misalnya ditambah lagi teh manis? Nah, ini yang jadi permasalahan teh manis ini. Kalau misalnya teh manis dengan kolak saja, itu pertama tidak akan mencukupi. Keduanya, teh manis ini disarankan tidak terlalu sering dikonsumsi karena nilai indeks glikemiknya tinggi. Jadi dengan nilai indeks glikemik ini dia akan menaikkan gula darah secara cepat dan menurunkannya lagi secara cepat. Dengan kata lain dia akan kehabisan energi. Karena yang namanya gula itu termasuk simple karbohidrat. Jadi cepat habis, cepat diolah. Gitu. Jadi kalau misalnya makan nasi, setelah makan nasi minum teh manis, habis kolak, seperti itu. Pada saat sahur, kita lihat kebutuhannya 60% atau tidak. Kalau misalnya melebihi dari itu ya tidak disarankan. Kenapa? Nanti lambungnya itu efek balon udara tersebut akan muncul di situ. Biasanya kalau efek yang tersebut yang bisa ditimbulkan terhadap fisik kita apa tuh biasanya? Sebenarnya nggak ada keluhan, cuma hanya tuntutannya nanti ke depannya makannya akan tambah lebih banyak lagi. Setelah puasa tersebut. Kalau makanan berlebih, nah baru itu muncul masalah-masalah lain. Biasanya ya kolesterol yang tinggi. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ini di 0852210 sekian. Assalamualaikum. Maaf Pak, ini mau tanya bagaimana caranya supaya anak usia 8 tahun yang susah makan sayuran waktu buka dan sahur, bagaimana cara mengatasinya? Iya. Jadi, ini banyak keluhan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu anaknya, kalau bapak-bapak sendiri gitu ya. Nah, jadi permasalahannya kalau makan pada anak-anak, yang jadi permasalahan adalah mungkin ibu perlu mempelajari yang namanya daftar penukar bahan makanan. Di mana daftar penukar bahan makanan itu kita mengetahui kalau anak bahasa diberi nasi, lalu dia tidak mau, penggantinya apa sih? Nah ini bisa tepung terigu, bisa mie, bisa bihun, bisa roti. Baik, itu di karbohidrat. Nah kalau untuk yang sayuran? Nah kalau untuk sayuran memang ada strateginya. Strategi yang pertama adalah disembunyikan. Disembunyikan. Biasanya telur dadar dicampur dengan sayuran, disembunyikan itu. Lalu yang keduanya biasanya cari sayuran atau buah-buahan yang dia suka. Anak tersebut suka. Gak apa-apa diberikan itu terus diperkenalkan. Setelah anak misalnya kesukaannya apel, nggak apa-apa diberikan apel, lalu disisipin oleh buah lain, dicoba rasanya.
Nah, biasanya si anak itu ada yang nerima, ada yang mereject kan, nggak menerima. Nah, ketika disisipin makanan yang suka, nah itu divariasikan lagi dengan makanan yang lain. Nah, ini saya pernah lihat ada yang jenisnya tuh kayak kapsul. Kemudian kalau orang Sunda bilang mah dipurulukeun gitu Dina. Tapi dan tidak terlihat gitu seperti ada bentuk sayuran itu bisa nggak seperti itu? Nah, yang jadi permasalahan disarankan nggak? Itu sebenarnya jalan terakhir. jalan terakhir. Karena sebenarnya kembali lagi yang alami itu sudah cukup bagus. Seperti itu. Seharusnya yang alami aja ya. Betul. Baik, saya akan bahas juga nih dari Pak Soeharto di Cipanas, namun setelah yang berikut ini. Banyak pertanyaan nih. Ya, pemirsa, dokter kita akan berakhir pada kesempatan sore hari ini. Namun tentu saja Kang Ides Hairuman Taufik mau memberikan tips sehat. Dan mungkin dengan bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain mungkin sekalian aja ya. Iya. Kang Ides, mangga. Mungkin banyak sekali yang masalah di masyarakat kita adalah dua masalah ini yang mungkin karena waktunya terbatas saya bahas dulu yang kolesterol dan asam urat. Sebenarnya yang kolesterol di masyarakat kita ini sebenarnya bukan orang tersebut banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol kebanyakan kecuali telur. Nah, kebanyakan adalah terlalu banyaknya mengkonsumsi makanan yang digoreng-goreng sehingga LDL-nya tinggi. LDL itu kalau bahasa kitanya low density lipoprotein atau lemak jahat. Dia mengangkut kolesterol dari hati disebarkan ke seluruh tubuh mengakibatkan kolesterol dalam darahnya tinggi. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu dihindari itu selain makanan yang mengandung kolesterol seperti kerang, cumi, jeroan. Nah, itu kita juga kalau bisa memilih protein hewaninya diprioritaskan ikan. Baik. Kalau tidak ada ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, telur hanya putih telurnya saja. Ya. Nah, lalu perbanyak sayuran dengan buah-buahan. Nah, kalau yang asam urat, ini sebenarnya perlu pembahasan yang lebih panjang ya. Karena paradigmanya apa? Ya. Oh, asam urat nggak boleh sayur-sayuran. Salah. Justru betul. Yang perlu diperhatikan dari asam urat adalah minum yang cukup, yang banyak. Biasanya kalau kita kan 8 sampai 10. Ya. Kalau punya indikasi asam urat 10 sampai 12. Baik. Betul. Baik. Nah, baik. Lalu hindari kacang-kacangan. Iya, itu saja ya Kang Ides. Secara singkatnya seperti itu. Aduh Kang Ides, kita pengennya sih banyak karena nih SMS ya, saya juga mohon maaf nih untuk Anda pemirsa yang kebetulan SMS-nya belum kita bisa bahas dan kita bacakan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa bacakan. Pemirsa, terima kasih Kang Ides, saya ingin sampaikan kepada pemirsa juga bahwa apa yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Dan di program dokter kita ini kita akan kembali berjumpa di minggu depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.